memberkati firman Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Pentakosta. Hari inaugurasi lahirnya gereja Tuhan. Siapa yang percaya ketika Roh Kudus tercurah, disitulah lahir gereja mula-mula. Amin. Amin. Saya dari semalam ya, saya doa, tadi pagi doa lagi sama Ibu Irma. Saya merasakan bahwa hari-hari ini ketika Roh Kudus tercurah, selain umat Tuhan dimurnikan, Tuhan ingatkan kembali hari-hari ini akan terjadi penampian luar biasa. Karena Roh Kudus itu seperti api, api yang memurnikan hati umatnya. Amin. Makin hari makin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, ketika kita tahu Roh Kudus tercurah dengan berlimpah-limpah, ingat hari-hari terakhir ini juga hari-hari penampiannya Tuhan. Jadi siapa yang tidak murni, yang sekam, yang kosong, yang tidak berisi, itu akan gampang sekali terbakar pekerjaan-pekerjaannya. Tapi yang betul-betul berisi, betul-betul semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin haus, semakin lapar dipenuhi oleh hadirat Tuhan, merekalah yang akan tampil seperti bintang-bintang yang bercahaya. Amin. Walaupun kita kecil ya di mata dunia, tapi kalau dia diangkat Tuhan di tempat yang paling gelap, dia akan bersinar terang. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Dan saya percaya siapa yang minggu lalu belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah pancaran kemuliaan Allah itu sendiri. Amin. Tidak ada pernyataan tentang Kristus yang lebih dahsyat daripada dia memancarkan kemuliaan Bapanya. Amin. Dan kita belajar kemarin dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 bagaimana pernyataan tertinggi tentang kristologi, tentang keilahian Kristus itu tidak terbantahkan. Ya. Tidak ada yang berani ngangkat itu tema, Saudaraku. Nggak ada yang berani nantang itu. Karena apa? Karena memang Kristus itulah satu-satunya. Katakan sama sebelah-sebelahmu, Kristus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, hari ini kita tetap dalam koridor belajar tentang kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana kemuliaan Tuhan itu rindu membuat kita bangkit. Katakan bangkit. Tahun ini tidak kebetulan kita temanya adalah Rise and Build, ya, bangkit dan membangun. Tidak perlu pikirin membangun yang di luar kita, bangun dulu diri kita. Amin. Ini bait Allah, kita terus harus bangun bait Allah ini. Amin. Dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang kudus, dengan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan lihat terambil dari kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 ini sudah sering kita dengar ayat-ayat ini. Ya. Saya beri judul hari ini bangkit dan menjadi terang di tengah kegelapan. Terang akan bersinar dengan luar biasa itu hanya di dalam kegelapan. Kalau terang di tempat terang itu biasa. Tapi di tempat kegelapan dia akan menjadi sangat luar biasa. Amin. Tadi pagi saya sharingkan di message saya bahwa adalah sangat menghina, ya, penghinaan terbesar terhadap salib adalah saat kamu hidup seolah-olah tak berharga, padahal Kristus sudah membayar segalanya untukmu. John Piper mengatakan itu dan itu membuat saya bergairah, saudara. Ya. John Piper ini salah satu hamba Tuhan yang saya sangat perhatikan pengajarannya karena dia balance sekali pengajarannya. Tentang bagaimana tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Ya. Adalah penghinaan terbesar kalau kita menganggap diri kita ini kecil. Ya.
diri kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau meletakkan kemuliaannya di dalam kita. Jadi kalau kita memandang diri kita rendah, diri kita kecil, diri kita nggak berdaya, kita nggak mampu, kita nggak bisa apa-apa, ingat, Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Ya, kalaupun kita nggak bisa apa-apa, Tuhan tetap sayang sama kita. Percaya nggak saudara? Dari wajah-wajah saudara kayaknya kurang percaya. Kalaupun saudara nggak bisa apa-apa, Tuhan tetap sayang sama saudara. Ada di sini ada anak yang nggak bisa apa-apa di rumahnya waktu masih kecil, ribut aja, terus nggak sayang lagi sama anak bayinya, terus dibuang gitu. Yang dia nyebelin, dia buang air semau-maunya, dia mau minum susu seenak-enaknya, mau pagi, mau siang, dan dia belum bisa lakukan apa-apa. Ada yang membenci anaknya. Saudara, saya mengerti betul arti bagaimana Allah menerima kita apa adanya, walaupun kita nggak bisa apa-apa. Ketika kita pertama kali saya menggendong Yobel, dia nyebelin sekali waktu dia bayi itu. Dia nangis itu bisa dari tengah malam sampai subuh, saudara. Wah, kenceng sekali nangisnya. Lalu saya ngapain ngurus anak ini, buang aja. Ada gitu? Enggak ada, saudara. Makin kita nggak bisa apa-apa, makin sayang Tuhan sama kita. Tuhan rindu ajarkan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Justru dalam kelemahanku, kata Rasul Paulus, nyata kuasa Tuhan. Justru kalau orang merasa bisa segalanya, mampu melakukannya sendiri, dia nggak butuh Tuhan. Keseringan orang kayak gitu. Ya. Teruslah sadarkan diri kita bahwa kita nggak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Supaya apa? Dia selalu penuhi kita dengan hikmatnya, dengan hadiratnya, dengan idenya, kreativitasnya, bahkan kehendaknya dia taruh dalam hidup kita. Kalaupun kita nggak bisa, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kan sering dibilang, kalau kamu nggak mampu lagi berkata-kata di depan orang-orang yang menghakimimu, Roh Kudus akan memampukan kau. Jadi jangan pernah merasa, aduh aku nggak bisa. Serahin aja ketidakmampuan kita sama Tuhan. Amin? Ada amin? Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu Yesaya 60 ayat 1-3, saya nggak baca semua ya, cuma ambil 3 ayat. Ini adalah panggilan hidup kita untuk aktif sebagai terang di dunia yang gelap ini. Tuhan nggak bilang, kamu akan kujadikan terang, kamu akan kujadikan garam. Enggak, kamu adalah terang dunia, kata Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Betul tidak? Tuhan tidak bilang aku akan jadikan kamu. Tidak, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam. Amin. Nah, hari ini kita belajar kenapa Tuhan mau kita jadi terang di dunia. Ya. Saya mau mengajak kita semua untuk mengerti, mengenali identitas kita. Ya, di dalam Kristus itu adalah untuk menerangi dunia melalui kehidupan kita yang memancarkan kemuliaan Allah. Jangan tanya lagi, mana Tuhan, curahkanlah kemuliaan. Kemuliaan Tuhan sudah dicurahkan. Ada di dalammu. Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Karena Dia yang adalah terang semesta alam ini ada di dalam kita. Amin. Ada di dalam kita. Ya. Dan kita lihat, kita baca. Saya baca ayat ganjil, ayat kedua saudara yang baca, ayat ketiga kita baca sama-sama. Judul perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Ini adalah pernyataan nubuatan, ya,
bahwa umat Tuhan, umat tebusannya, ya, umat milik Kristus akan jadi seperti ini. Ini kan di Perjanjian Lama kan? Perjanjian Lama itu bayang-bayang apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Ya, dan kita adalah umat Perjanjian Baru. Kita sudah seharusnya menggenapi apa yang dinyatakan ini. Amin. Jangan lagi berpikir bagaimana caranya. Nggak usah dipikirin bagaimana caranya. Ide kreatif Tuhan itu sudah ada di dalammu. Tinggal kau melangkah dengan iman. Ketika kau renungkan firman, kau melangkah dengan iman. Kan baca firman, iman timbul, betul nggak? Dan waktu kita melakukannya, percayalah Tuhan yang akan menuntun kita. Nggak perlu tanya gimana ya caranya, gimana ini. Mintalah kepada Allah yang memiliki segala hikmat. Dia tidak hitung-hitungan untuk menyatakan hikmatnya. Minta sama Tuhan. Ya. Mari kita baca sama-sama. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, silakan. Ayat 3 sama-sama kita baca. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihat, ada pernyataan apa? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, dinyatakan kembali terbit atasmu. Berarti sudah ada di dalam kita. Sudah ada bercahaya di dalam kehidupan kita. Sadar nggak kita itu? Coba tanya orang sebelah-sebelahmu, kau sadar nggak kemuliaan Tuhan itu ada atasmu? Ya. Mari kita lihat ya lebih spesifik lagi, ayat per ayat. Ya, ayat pertama, dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah. Tuhan memanggil kita umatnya untuk keluar dari keadaan pasif, keadaan lesu, atau tertidur secara rohani. Arti kata bangkit itu artinya bangun dari tidur. Saudara lihat aja di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bangkit dari tidur. Dan berdiri tegak menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kalau Tuhan bilang bangkitlah, bangkit. Jangan diam, bangkit gitu. Jalankan fungsi kita yang adalah terang dunia ini. Siapa yang dikatakan orang-orang yang tertidur itu? Apa ciri-cirinya? Kalau kita nggak mau bangkit, berarti kita tertidur. Betul nggak? Siapa ciri-ciri orang percaya yang tertidur itu? Yang pertama adalah orang yang hidup di zona nyaman. Dia udah nyaman, udahlah, ngapain fanatik-fanatik, ngapain lebih lagi sungguh sama Tuhan, ngapain kita melakukan banyak hal lagi untuk Tuhan. Aku udah diberkati, aku udah punya bisnis, pekerjaan, ya, karirku bagus. Halo, ngapain nyusahin diri untuk lebih lagi? Udah nyaman dia di zona nyamannya. Ujung-ujungnya apa? Kehilangan kasih. Saudara baca nggak? Saya baru kemarin selesai perjanjian baru lagi. 6 bulan, saya persis 6 bulan. Di Wahyu itu jelas sekali dikatakan peringatan kepada jemaat Efesus. Kamu kaya tetapi kamu miskin dan picik dibilang. Kamu sudah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh amat dalam. Kenapa? Kamu sudah kehilangan kasihmu yang semula. Kaya dibilang, diberkati, pengajarannya luar biasa, mungkin punya segala-galanya. Jemaat Efesus itu punya segala-galanya. Jemaatnya besar sekali,
puluhan ribu. Sekarang saya tanya, di mana jejak jemaat itu sekarang? Kurang apa pengajaran? Kamu melawan pengajaran nabi-nabi palsu, betul nggak? Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tapi aku mencela engkau, kata Yesus. Karena kau kehilangan kasihmu yang semula. Pertanyakan diri kita ini masih nggak tinggal di dalam kasih yang semula? Masih nggak semangat melakukan hal-hal yang semula kita lakukan bersama dengan Tuhan? Waktu kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Atau sudah jadi suam-suam kita? Disuruh doa sama-sama suam. Kersel nggak mau lagi. Ibadah pun ogah-ogahan. Artinya apa? Tertidur kita, nyaman. Udahlah, udah diberkati ini kok. Yang kedua, tandanya apa? Tidak mengalami transformasi, hidupnya masih sama dengan yang dulu. Tidak ada perubahan. Gitu aja. Nggak berubah dia. Yang pemabuk masih mabuk. Yang pendusta masih dusta. Yang cemar pikirannya masih cemar. Yang pemarah tambah garang. Bagaimana mungkin? Yang ketiga dibilang tidak mengerti dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Artinya tidak berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dia tahu dia punya talenta apa, tapi enggak dijalankan fungsinya. Nyaman dengan keadaannya. Kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, terutama jemaat Efesus, semua 5 jawatan itu dipergunakan untuk memperlengkapi tubuh Kristus supaya rapi tersusun. Hari-hari ini saya melihat wajah gereja masih berantakan, saudara. Nggak ada yang betul-betul rapi tersusun tuh nggak ada. Masih berantakan. Buktinya kemarin aja kita sounding. Mana gereja-gereja yang butuh diperlengkapi untuk para aktivis ataupun murid-murid ataupun orang-orang yang punya hati melayani, diperlengkapi. Yuk kita sama-sama, semua gereja di kota ini, siapa yang punya hati? Sampai hari ini responnya belum ada. Kita sudah bentuk wadahnya. Kita sudah bentuk sekolah Alkitab malam. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma hamba Tuhan yang mengembalakan gereja yang seperti ini. Tapi mereka minta saya untuk, pastor, mau nggak naungi kami? Saya siapa? Ada 2 STT besar di kota ini. Mereka profesor, mereka doktor. Minta dinaungi. Kami sekarang mahasiswa makin berkurang, pastor. Bagaimana mau bangkitkan kegairahan lagi orang-orang untuk diperlengkapi? Tolong kami. Malah ada orang-orang dari luar yang mau ambil bagian. Tapi yang dari kota ini sendiri lesu. Sudah menganggap nyaman. Sudahlah di gereja kami aja cukup. Padahal banyak orang-orang di dalam jemaatnya yang pengen melayani lebih luas lagi di kotanya. Ingin mengenal saudara-saudaranya yang lain. Ingin membuka wawasannya. Tapi ditahan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Bagi saya itu menyedihkan. Menyedihkan. Sedih saya. Ternyata masih saja roh independensi itu, roh yang merasa dirinya sudah bisa sendiri di kota ini, sudah mampu sendiri, sudah punya kekuatan sendiri.
Saya yakin nih suatu saat orang-orang seperti itu, jangan heran nanti Tuhan akan runtuhkan semua yang mereka bangun. Sekarang enggak zamannya lagi jalan sendiri. Kita harus jalan bersama-sama. Kalau kau ingin cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Jalankan fungsi kita. Apa talenta kita? Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun orang enggak lihat kita, Tuhan lihat kita. Kalaupun enggak dianggap orang, Tuhan anggap kita. Jangan cari perkenanan manusia. Cari perkenanan Tuhan. Saya kemarin terharu, saya menyaksikan anak-anak baru lulus wisuda di salah satu STT. 2 anak itu pernah magang di sini. Tahu enggak? Itu rektornya bilang sama saya, sama Ibu Irma, terima kasih Bapak Ibu, 2 anak ini punya kemajuan luar biasa dibandingkan teman-temannya. Saya yakin Bapak Ibu memperlengkapi mereka. Saudara, apa mereka saya suruh cuma pelayanan ya di sini? Tanya Ulin itu. Saya ajarin mereka. Saya cek mereka. Saya kasih mereka buku-buku untuk memperlengkapi diri. Saya suruh bikin summary. Bikin summary. Nanti ngadep saya, kamu dapat apa? Yuk kita diskusi. Jadi nggak? Jadi. IPK mereka di atas rata-rata. Sayangnya, ada orang-orang di jemaat ini, ya cukup puaslah saya di sini aja lah. Nggak usah ngapa-ngapain. Sedangkan banyak orang melihat kita punya banyak hal yang bisa diajarkan kepada mereka. Saudara mau nggak dipakai Tuhan? Apa yang saudara punya di jemaat ini bisa memberkati siapapun di luar sana. Bagi saya nggak penting lagi nyari nama, mau siapa kita mau, enggak. Bagikan, semakin banyak kita menyebarkan harta kita untuk orang lain. Harta bukan hanya materi loh. Ilmu kita, perhatian kita, waktu kita untuk orang-orang yang perlu diperlengkapi. Kita makin kaya diperlengkapi Tuhan. Makin banyak Tuhan kasih kita hikmat. Makin banyak Tuhan percayakan. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Apalagi? Yang keempat apa? Tanda orang tertidur. Tidak berjaga, jaga-jaga. Hidup syarat dengan pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Ya. Kalau diajak hal-hal yang disuruh berjaga-jaga, doa jemaat, doa syafaat. Pokoknya yang berhubungan hal-hal rohani, nanti dulu lah, masih banyak kerjaan yang lain. Dikira hal-hal yang dunia ini bisa menyelamatkan dia. Nggak bisa, saudara. Hari ini makin jahat hari-hari ini. Saudara lihat, yang baru-baru ini bikin kasus orang luar, orang Kristen bikin heboh. Betul nggak? Ada marganya lagi. Lagi-lagi orang Batak dari Korea Utara sana. Malu kita ini. Bahkan terhadap saya sebagai hamba Tuhan, bisa nggak? Kalau nggak berjaga-jaga, bisa saudara. Nggak ada satupun kita yang kebal dengan dosa. Jangan dikira kita kelihatan nampak luarnya rohani, di gereja ngangkat tangan, muji nyembah Tuhan, berbahasa roh. Nggak bisa kena kayak gitu. Bisa. Daud aja kena, saudaraku. Kurang apa Daud dekatnya sama Tuhan? Ada sini berani ngaku lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan Daud. Tapi saya kagum sama Yusuf. Yusuf walaupun dia masih bujangan,
17 tahun, digoda sama Tante Ponti itu. Satu-satunya cara, lari dari dosa. Engkau pikir kau kebal, siapa kita? Daud aja yang kurang dekat apa sama Tuhan. Musuh aja gak ada yang bertahan di hadapan dia ketika dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Jatuh. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita udah kuat. Berjaga-jaga. Terus minta tuntunan Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan mau kita bangkit jadi terang. Amin. Sesederhana apapun hidup kita, kalau kita dipenuhi Roh Tuhan, kita berjaga-jaga, kita berfungsi seperti yang maunya kehendak Tuhan. Percayalah kau akan terus bersinar. Amin. Terus bersinar. Terus menjadi terang. Tidak ada kegelapan. Implementasinya apa? Bangkit dari apa? Yang praktisnya apa sih? Implementasinya apa? Bangkit dari dosa. Ya, bangkit di sini, bangkit dari dosa. Meninggalkan gaya hidup yang melawan firman Tuhan. Apa contohnya? Kompromi dalam pekerjaan. Kompromi dengan relasi-relasi yang tidak kudus. Kalau hari-hari ini kau main-main dengan ketidakkudusan, dengar, apalagi anak-anak muda, dengar. Kau gak akan pernah bangkit dari dosa. Kau akan berkubang terus, jatuh terus, di masalah yang sama terus jatuh. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Kejadian baru. Hati-hati. Ya. Lalu bangkit dari apa lagi? Bangkit dari keputusasaan. Dari mana biasanya keputusasaan datang? Dari masa lalu. Yang menghantui kita. Trauma masa lalu. Trauma akan kegagalan. Itulah yang sering kali mengikat langkah-langkah iman kita. Halo? Ya, pernah gagal, pernah dikecewakan, pernah stres. Halo? Lepasin, bangkit. Coba kalau Joshua nggak bangkit waktu Tuhan suruh, Jos, bangun. Hambaku Musa sudah mati. Kenapa? Karena Joshua hatinya saat itu lemah. Dia pikir dia nggak bisa buat apa-apa tanpa pemimpinnya. Dia terjebak di dalam kejayaan masa lalu. Tuhan bilang, Jos bangkit, hambaku Musa. Ditegasin sama Tuhan. Tuhan gak bilang, Jos bangkit, aku mau pakai engkau. Lebih luar biasa dari Musa. Enggak, ditegasin Tuhan tuh gini. Joshua bangkit, hambaku Musa sudah mati. Kau jangan merenung-merenung, kebanyakan merenung. Halo? Ya. Naga Bonar bilang gini, merenung, Belanda masuk juga. Kalau kau kebanyakan merenung, dosa masuk dalam hidupmu. Bangkit. Jangan bangga, oh dulu aku gini, oh kalau sama pemimpinku yang dulu. Apaan yang dulu itu? Tuhan tuh kejayaannya, kebesarannya jauh lebih besar di depan sana. Amin. Bahkan Tuhan bilang gini, aku akan bangun tempat ini, kemuliaannya jauh lebih besar dari kemuliaan yang dulu. Jangan bangga dengan keadaan kita yang dulu. Kemenangan-kemenangan kita yang dulu, masih banyak yang besar di depan sana. Jalani dengan iman, rasa syukur. Pasti ada orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup kita. Gak usah takut. Selama Tuhan beserta kita, gak usah takut. Orang bisa datang dan pergi dalam hidup kita. Saya gak takut. Gereja ini punya Tuhan. Amin. Jangan takut. Maju aja terus. Ya, jangan terjebak dengan masa lalu kita. Ya.
Terus bangkit dari apa? Bangkit dari kepasifan gerejawi kita. Ya, aktifkan keterlibatan kita dalam pelayanan. Aktifkan waktu-waktu doa kita. Belajar firman Tuhan. Carousel. Aktifin. Jangan kegiatan yang di luar sana, yang heboh-heboh, yang nyeneng-nyenengin perasaan pikiran kita wah aktif di sana. Tapi hal-hal yang latihan badani cuma sementara. Latihan rohani kita, ibadah itu membawa kita sampai kepada kekekalan. Jangan ditinggalin. Jangan, saudara. Kalau ditanya siapa yang mau masuk ke surga? Oh, pasti semua ngangkat tangan. Tapi latihan untuk menyembah Tuhan selama-lamanya di bumi, kau latih enggak? Kau disiplinkan enggak? Salah satu teolog mengatakan gini, John N. Oswald mengatakan gini dalam The Book of Isaiah. The light is not from Jerusalem, but from God. And it is only visible upon Jerusalem because God has chosen to shine His glory there. Cahaya itu bukan dari Yerusalem, melainkan dari Tuhan. Dan cahaya itu hanya dapat terlihat di Yerusalem karena Tuhan telah memilih untuk memancarkan kemuliaannya di sana. Kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya, tempat di mana kemuliaannya akan dinyatakan, pasti kita bersinar. Karena Dia yang memilih kita, kan bukan kita yang pilih Dia, betul nggak? Kemuliaan Tuhan di gereja ini bukan karena lampunya terang ataupun nanti pakai lampu-lampu kayak tempat-tempat hiburan itu, bukan. Tempat ini akan percaya, dimanapun akan percaya karena ada saudara dan saya yang telah dipilih Tuhan. Jadi jangan pikirkan, oh di sana ada kemuliaan Tuhan, lalu di dirimu Tuhan telah memilih saudara dan saya. Wah, wajahnya nggak percaya nih. Saudara percaya nggak? Tuhan sudah memilih saudara dan saya jadi tempat kemuliaannya. Saudara percaya nggak? Kalau saudara percaya, Dia akan bersinar di dalammu. Terus bersinar. Terang terus. Dan bahasamu terus terang. Nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tersimpan di dalam hatimu. Amin. Lalu ada pernyataan apa di ayat 1 tuh? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu, betul? Artinya apa? Hidup yang bersinar karena kehadiran Allah. Kalau ada orang yang tanya, bagaimana kita tahu bahwa ada kemuliaan dalam hidup kita? Iya, kalau kita hidup dan kita merasakan kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Apa itu kemuliaan Tuhan? Minggu lalu kita belajar bahwa Yesus itulah kemuliaan Bapa itu sendiri. Betul nggak? Kalau kita lihat Yesus, sama dengan kita melihat Bapa, betul? Iya kan? Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu menunjukkan pernyataan diri, sifat dan kehadiran Allah di tengah umat manusia. Di perjanjian lama, kemuliaan Tuhan dinyatakan secara fisik. Melalui apa? Tiang awan, tiang api. Terus kemuliaan dinyatakan di mana? Di Gunung Sinai ketika ada gemuruh itu, betul? Ada petir, betul? Dinyatakan kepada Musa, betul nggak? Lalu di mana lagi? Waktu tabernakel Musa sudah dibangun, turun awan itu, betul? Ada suara yang mengguntur di situ, betul nggak? Dinyatakan secara fisik, kelihatan secara fisik. Dan waktu kemuliaan itu dinyatakan, tidak
ada satupun manusia yang sanggup berdiri di hadapan Allah. Pasti semua tersungkur. Karena apa? Kadangkala kemuliaan itu turun disertai apa? Ada petir, ada guruh. Ya. Kemuliaan Allah tinggal di bait sucinya, betul nggak? Nah, dalam perjanjian baru lebih keren lagi. Saudara lihat Yohanes 1 ayat 14. Apa yang dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat yang kencang. Melihat apa? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di sini dari kata diambil bahasa aslinya itu skeno, artinya tinggal. Dia tinggal di dalam tabernakel, tinggal di dalam kemah, to dwell. Kemuliaan Tuhan itu tinggal di bait sucinya. Sekarang diam di antara kita manusia dan kita melihat kemuliaannya. Yang luar biasa lagi, Yesus oleh penebusannya telah menjadikan saudara dan saya bait sucinya. Saudara percaya nggak saudara baitnya Allah? Dan dia mau tinggalkan kemuliaannya di dalam kita. Satu Korintus 6 ayat 19 katakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Makanya persembahan yang hidup itu adalah ketika kita mempersembahkan apa? Tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan uang kita, tubuh. Kalau kau belum bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan di hadapan Tuhan, saya meyakini kau pun akan memberi seadanya untuk uangmu. Tapi kalau orang sudah menyerahkan hidupnya sebagai persembahan, dia nggak mikir mau 1/10, mau 1/20, mau 30. Ada ukuran. Ukurannya semuanya milik Tuhan. Nggak lagi pakai ukuran. Makanya bagi saya orang kalau masih tanya-tanya 1/10 itu nggak ngerti bahwa dirinya itu sudah dibeli, lunas, milik Allah, milik Kristus sepenuhnya. Bukan dengan emas, perak, permata, bukan dengan uang, tapi dengan darah. Siapa yang percaya ini dahsyat ini? Artinya gini, Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia mau memperlihatkan kemuliaannya melalui hidup kita. Dia bukan hanya tebus kita loh. Alangkah menyedihkannya kalau kau jadi orang Kristen, cuman sampai pengertianmu, oh aku udah ditebus, aku pasti masuk surga, tapi kau nggak mengharapkan kemuliaannya dinyatakan atas hidupmu. Apalagi kau nggak sadar bahwa kemuliaan itu sudah ada di dalammu dan tidak dipakai untuk melakukan hal-hal yang besar. Pertanyaan refleksinya, apakah kita sedang tertidur secara rohani? Apakah saya sudah menjawab panggilan Tuhan untuk bangkit? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Saudara nggak perlu jawab sama orang lain. Saudara jawab sendiri pertanyaan itu sama Tuhan. Amin? Amin? Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan pernah paksa saudara untuk melakukan hal-hal yang dari Tuhan. Saya mau kita semua sadar dari diri kita yang paling dalam. Buatlah pertanyaan-pertanyaan hidupmu bersama dengan Tuhan. Ketika kau mendapatkan jawabanmu dari diri, dari dalammu, dari
penyertaan Roh Kudus atas hidupmu, kau akan bertahan sampai mati. Nggak akan goyah. Nggak akan goyah. Tapi kalau kau dipaksa, kau dijejel-jejelin, kau diarah-arahin, kau seolah-olah seperti bayi rohani terus diarah-arahin, suatu saat kau akan kecewa, kau akan capek, kau akan muak. Tapi kesadaran dari dalam, waktu Roh Kudus berbicara, waktu firman berbicara, waktu hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, itu yang mampu membuat kita bertahan sampai kepada kedatangannya yang kedua. Amin? Ada amin? Kita bertahan. Gak gampang digoyahkan. Ingat loh, akhir zaman ini sepertiga orang kudus akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran. Kalau orang edik dengan mujizat, edik dengan tanda-tanda, ya, dia selalu kejar mujizat, selalu kejar tanda-tanda. Ingat, akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul pengajar-pengajar yang akan mengadakan banyak tanda dan mujizat. Satu-satunya cara untuk mengujinya, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Hidupi firman ini. Hidupi firman ini. Kalaupun Tuhan gak menjawab doa saya, kalaupun Tuhan gak memberikan apa yang menjadi keinginan hati saya, aku tetap mau mengiring dia sampai mati. Itu baru keyakinan yang berdasarkan iman. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan saya sudah membuktikan di Alkitab ini tidak pernah terjadi orang yang betul-betul beriman sama Tuhan, Tuhan tidak tolong. Pasti Tuhan tolong. Amin. Ayat yang kedua, kegelapan menutupi bumi. Dunia ini digambarkan apa? Dalam keadaan apa? Gelap. Artinya apa? Gelap itu berbicara tentang apa? Kekacauan moral. Ada kekacauan spiritual. Ada kekacauan sosial. Dan dibilang apa? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini keadaan apa? Menyeluruh, universal. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sekarang. Dan satu-satunya yang dapat menembus kekelaman, itu cuma terang Tuhan. Cuma terang Tuhan. Nggak ada cara lain. Cuma terang Tuhan. Tetapi terang Tuhan dikatakan, iya kan? Ayat 2, terbit atasmu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tugas kita sebagai gereja Tuhan untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Ini tugas kita. Amin. Yesus adalah terang dunia, betul? Tadi kan saya sudah singgung, betul nggak? Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Dan kita dipanggil untuk memantulkan terang itu. Makanya Matius 5 ayat 14 sampai 16, ayat 16 diakhiri dengan apa? Biarlah semua orang menyaksikan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya apa? Kitalah yang harus memancarkan terang itu. Mantulkannya. Waktu kita saling mengasihi, kan ada pujiannya kan? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Siapa? Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi kalau kita saling gigit, saling cemooh, saling merendahkan, saling melecehkan, saling gigit-gigitan, saling cakar-cakaran, tidak ada kedamaian, pertengkaran terus, apa yang dilihat orang? Kemuliaan Tuhan? Kekacauan.
Apa bedanya kita sama orang dunia kalau kita lakukan itu? Sekali lagi, terang berbicara tentang kehadiran Allah yang mengubahkan. Kalau terang Tuhan, hadirat Tuhan ada di atas hidup kita, kita harus percaya kita bisa berubah. Amin. Kita bisa berubah. Keluarga kita bisa berubah. Komunitas kita bisa berubah. Sekolah kita, kampus kita, tempat pekerjaan kita, pelayanan kita bisa berubah. Selama kita tahu bahwa ada kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Kita nggak kehilangan kasih yang semula. Kita terus saling mengasihi. Kita terus menyatakan kasih kepada orang-orang yang terhilang. Percayalah, orang akan melihat kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Ingat ya, Yesus itu bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, Dia Raja. Amin. Jangan lupa itu. Banyak orang Kristen lupa kalau Dia Raja. Dia itu Raja. Ingat itu. Ya. Nah, apa implementasi praktis kita? Kalau dalam keluarga, jadilah terang melalui kasih. Ada masalah, sabar aja. Bisa nggak kita gesekkan? Bisa. Tapi justru disitulah Tuhan mau kita belajar sabar. Ya. Jadi teladan dalam kekudusan. Mengasihi istri itu sampai di mana sih Pak Aming? Sampai kapan kita mengasihi? Siapa contoh teladan kita? Contoh teladan kita itu cuma Kristus. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Artinya akan banyak pengorbanan. Yesus kan mati bagi kita. Apakah kita sudah benar ketika Dia mati? Enggak, kita masih berdosa, kita masih durhaka, kita masih bikin banyak salah. Seperti orang tua mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Itulah implementasinya. Ya. Dalam pekerjaan, apa implementasinya? Bahwa kita itu akan menerobos setiap kegelapan dunia. Hari-hari ini apa yang paling heboh? Ketidakjujuran, korupsi, betul tidak? Mau nggak kita di tempat pekerjaan jujur, bekerja dengan integritas, tidak mencuri waktu-waktu kita. Sudah tahu waktunya kerja, kau pakai untuk main game. Kau pakai untuk urusan-urusanmu. Sudah tahu waktunya kerja. Sama itu dengan korupsi waktu itu. Benar ya, Pak Krisnan ya? Paling sebel orang-orang kayak gitu. Udah tahu jam kerja. Aku kan gak korupsi duit. Ya waktu kau korupsi. Waktu gak bisa dibeli dengan duit. Kau gak efektif. Saya ingat dulu, kalau saya ke kantor papa saya, di logistik Pertamina itu. Pulang sekolah, karena ada diminta iuran sekolah, untuk bayaran buku, saya datengin papa saya. Jam kerja itu, masih jam kerja, karena orang Pertamina itu kerja dari jam 7 sampai setengah 5. Jam 1 kosong itu. Jam 1 setengah 2 itu kosong gedung itu. Saya cari papa saya lagi di Remaga. Lagi ngawasin kapal-kapal tanker masuk. Saya bilang, "Pak, ini kok tadi di kantor kosong?" "Ya biasalah," kata bapak saya. Atau orang Palembang tuh, makan gaji buto. Pantesan kau korupsi, dak kiro-kiro, buto. Saya ingat mama saya waktu Dharma Wanita Pertamina itu. Obrolannya apa? Ibu-ibu Dharma Wanita. Kalau nak gosipin wong, gosipin lakinya. Saya dengar itu.
Saya pura-pura nggak tahu aja, saya dengerin apa omongan mereka. Jeng, kan mama saya kan orang Jawa, jeng, tahu nggak? Dulu kepala logistik itu sebelum suamimu jeng, itu tiap bulan bisa ganti mobil, bisa beli rumah. Paling basah tempat suamimu itu, logistik gitu. Serong ke 5 senti di kapal tanker itu. Berapa meter itu, Pak? Berapa meter itu kapal tanker itu? 5 senti, weh. Kayo rayo. Mama saya dengan tegas bilangin, suami saya bukan suamimu. Opung saya, kepala eksplorasi zaman Belanda. Kalau dia mau nih, mata bor itu intan, saudaraku. Tapi dia didikan Belanda, didikan Kristen, orang-orang Kristen Protestan Belanda zaman dulu. Ngambil satu paku aja takut dari kantornya. Mau nggak kita jadi terang? Walaupun dianggap bodoh, dianggap kamu nggak bakal kaya kalau kamu jujur. Orang jujur pasti disingkirkan. Biarlah kita disingkirkan dunia ini. Asalkan pada akhirnya kita diterima oleh Allah. Amin. Jangan mau ikut-ikutan. Jangan. Enaknya sebentar, saudaraku. Saya bilang tadi, makan gaji buto itu paling tidak enak. Nanti diajak orang korupsi, buto, laju-laju kenyang. Hati-hati, saudaraku. Sudah banyak yang saya lihat sepanjang hidup saya 54 tahun ini, sudah banyak saya saksikan. Banyak orang-orang yang kelihatannya bisa kaya dengan perkara-perkara yang tidak jujur, tapi ujungnya maut, saudaraku. Maut, ujungnya pasti maut. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ya, dalam media sosial, kita pakai platform kita dengan benar nggak? Kita pakai dengan penuh kasih nggak? Atau justru kita pakai untuk perkara-perkara yang tidak benar? Pernyataan kebencian, ya? Atau dalam gereja, jangan cuma jadi pengunjung, jadi pembawa terang, hadir, melayani, menguatkan. Ya, menjadi terang itu artinya kita menyatakan karakter Kristus kepada banyak orang. Ya. Pertanyaannya, apakah orang lain melihat saat mereka lihat saya, apa yang mereka lihat sebenarnya? Pernah nggak saudara tanya sama diri saudara? Setiap orang lain lihat kita, apa yang mereka lihat dari hidup saya? Apakah Kristus terpancar dalam perkataan kita? Tindakan kita? Sikap kita? Tanyakan sama diri kita. Kalau belum, satu-satunya cara itu paling mudah itu apa? Bertobat. Kembali, refleksikan diri kita. Berubah. Nggak ada cara lain. Kemarin kan heboh, hari kemarin. Ada salah satu orang yang selalu menghina orang Kristen. Tiba-tiba buk, mati. Banyak sekali hujatan di medsos. Saya tampilkan video dia 3 tahun yang lalu. Saya tampilkan. Waktu dia ditanya sama salah satu podcast, pembawa acara podcast. Apa yang membuat Anda berubah 3 tahun terakhir ini? Apa selama Anda di penjara? Yang kasih makan saya, yang layani saya, bahkan cuci baju saya, itu orang-orang Kristen yang ada di penjara. Saya berdosa banyak terhadap saudara-saudara saya. Saya bilang sama teman-teman di medsos itu, di grup kami itu, udahlah. Orangnya sudah nggak ada. Dia sudah akui
bahwa kita orang Kristen, sejahat-jahat kita sudah di dalam penjara pun, kita bisa tetap jadi terang bagi orang lain. Karena memang kita tidak diajar untuk membenci. Bahkan Tuhan ajar kita untuk mengasihi, memberkati, dan mendoakan. Amin. Saudara mau lakukan itu? Coba tanya orang sebelah-sebelahmu, masih ada enggak orang yang benci sama kau? Tanya, udah doain dia enggak? Udah berkati orang itu enggak? Kalau belum, bertobatlah. Karena kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk membenci. Amin. Kita dipanggil untuk mengasihi, untuk memberkati, untuk mendoakan. Biarlah setiap orang ngelihat kita, ngelihat Sandi, wah, dia ngomong sama temennya, kau kenal gak sama Sandi? Kenal, ngapo? Nah, Lembang kan kayak itu Pak Krisna nih. No. Jangan nanti, kau kenal gak sama Sandi? Ngapo? Agaknya baik, PDO, main musik. Gua ajak korupsi dia, masih korupsi. Galak juga rupanya. Halo. Mau gak kita dibilang, kenal gak sama Pak Aming? Kenal, kenapa? Ngapa cak ini? Orangnya baik, sabar, sering nolong kita. Senang gak kita sebagai saudara seiman dengar? Kalau mak ini, katanya langsung nyari Sandi saya. Woi, kau ini malu ke aku nih kan kau nih. Selama ini kita jingok baik-baik, kelihatannya kudus di depan main musik, tak taunya di luar sana lebih iblis dari iblis. Iblis baik malu. Nggak mau kan kita kayak gitu kan? Ada dulu satu orang, dia tuh pastor, baik loh, di gereja melayani, ini. Tapi yang saya dengar di luar, kelakuannya, na'udzubillah. Kerjaannya main sama perempuan-perempuan banyak. Hidupnya nggak kudus. Yang kau lihat di mana? Kok yang saya dengar beda? Aneh kan? Aneh nggak? Biarlah apa yang dilihat orang dan yang kita dengar sama. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Iya, jangan aneh-aneh kita ini. Bilang sama sebelah-sebelahmu, ada lagu pujian, nanti cari sendiri. Jangan aneh-aneh. Bilang sama sebelahmu, jangan aneh-aneh, ada lagu pujiannya, cari nanti. Sekali waktu nyanyiin. Jangan aneh-aneh jadi orang. Biarlah yang dilihat orang dan yang didengar orang sama. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Ya, itu yang kedua, yang terakhir. Bangsa-bangsa datang kepada terangmu. Ketika umat Tuhan hidup dalam terang, pasti mereka menjadi saksi hidup yang menarik perhatian dunia. Ini adalah efek misioner. Hidup kita itu jadi magnet untuk membawa orang kepada Kristus. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dengan satu panggilan, supaya apa? Dunia melihat perbedaan dan tertarik sama kita. Terang menarik perhatian bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus ada di dalam kita nyata. Kemarin saya dengar satu kesaksian, satu hamba Tuhan, dia pergi ke barber, dia cari tukang cukurnya yang biasa tukang cukur dia, tiba-tiba bos yang tukang cukur ini bilang, oh tukang cukur apa yang tukang cukur yang langganan kamu itu lagi ada kerjaan, dia nggak ada, tapi ada si Juli, mau nggak Juli yang potong rambut kamu? Nama apa yang pemotong rambutnya itu Juli.
Pas muncul, si Julie ini, cewek rambutnya rainbow. Pelangi. Piercingnya hampir seluruh muka. Tangannya tato semua. Kan dia pendeta kan? Langsung ilfil. Nanti kalau dicukur dia, aku diam aja lah. Nggak ada urusan dengan orang kayak gini. Jadi pas dicukur, tiba-tiba nanya ini si Julie, Pak, Bapak kerjaannya apa? Mau nggak mau kan? Hamba Tuhan masa bohong? Betul nggak? Oh, saya pendeta yang melayani di depan gereja itu yang ada toko bukunya itu. Oh, di situ ya? Kemarin, waktu saya diajak nenek saya ke situ, nenek saya tuh dulu waktu muda pemakai kokain. Paman saya pemakai kokain. Semua keluarga saya tuh keluarga berantakan semua. Tapi waktu nenek saya diajak satu temannya ke situ, saya ikut. Lalu mereka kasih saya satu video untuk saya nonton bersama keluarga. Waktu saya nonton video itu, ini video rohani pastinya, betul nggak? Itu toko buku rohaninya punya gereja itu, betul. Dia nonton dan dia bilang gini, dari saya nonton video itu, satu hal yang saya tahu, saya tidak mau ke neraka. Hamba Tuhan ini langsung Roh Kudus berbicara sama dia. Kamu sudah berprasangka buruk sama dia. Lalu dia bilang gini, Julie, sejak kamu tadi pegang saya, cukur saya tuh sudah menyangkali keberadaanmu. Saya gak mau berurusan dengan kamu. Tapi karena saya dengar ini, maukah kamu maafin saya? Julie itu bilang gini, Pak Pendeta, baru 2 hari ini saya beli Alkitab dan saya baca satu kitab. Dan itu membuat saya rindu untuk mengenal Kristus. Lalu hamba Tuhan ini bilang gini, saya pastikan kamu akan ada di Bible Study gereja kami sampai kamu betul-betul mengalami dia secara pribadi. Bilang sama sebelah-sebelahmu, ketemu siapapun, jangan pandang rendah orang itu. Saya nonton kesaksian ini hamba Tuhan nangis berkali-kali. Tuhan, berapa kali ya tukang cukur pegang kepala saya nggak berani ngomong seperti dia. Ada hamba Tuhan butuh bertahun-tahun untuk bertobat. Ini jenis hamba Tuhan yang dalam hitungan menit Tuhan buat dia bertobat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku salut sama hamba-Mu. Ada kan hamba Tuhan kalau sudah punya gereja besar, punya banyak fasilitas, dia merasa dia hamba Tuhan yang di Menara Gading, yang sudah hebat, dipakai Tuhan, betul nggak? Tapi tiba-tiba ditegur sama tukang cukur yang passingnya kemana-mana, tato mana, dan diingatkan Tuhan bahwa kalau kau melayani orang yang paling hina ini, kau melayani aku, kata Tuhan. Siapa yang percaya kita ini dipanggil Tuhan untuk jadi terang di dunia ini? Amin. Ada amin Bapak Ibu? Bangsa-bangsa akan datang kepada terang-Mu. Saya percaya hidup yang konsisten akan membuat orang bertanya, mengapa kamu berbeda? Itu akan jadi kesempatan untuk kita bersaksi. Jadi berkat di komunitas kita. Ada kegiatan sosial di komunitas kita, ikutlah terlibat. Jangan lupa, kita juga warga negara yang baik seharusnya. Amin.
Siapa yang percaya waktu satu kota gelap, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba ada satu orang yang punya lilin menyala sendirian di atas bukit. Orang akan bertanya enggak, siapa orang itu? Betul? Siapa itu di atas itu yang masih bersinar itu? Kok ada cahaya kecil di situ? Kita semua mati lampu, kok ada cahaya di situ? Ingat, cahaya Tuhan akan selalu menarik orang lain datang kepada kita. Amin. Matthew Henry Commentary menyatakan ini. Wherever God gives His glory, He gives it's not to be hidden, but to be reflected and to attract others to Himself. Di mana Tuhan memberikan kemuliaannya, itu bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dipantulkan dan menarik orang banyak datang kepadanya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saudara percaya enggak kemuliaan Tuhan ada atasmu? Sudah terbit atasmu. Akan ada orang-orang yang nanti tiba-tiba bilang gini, Ibu Aikim ini saya lihat berbeda. Apa yang membuat Ibu berbeda? Disitulah kesempatan kita ngomong. Injil kerajaan Allah. Injil adalah kekuatan untuk menyelamatkan. Karena kita punya terang Kristus. Amin. Mari Ibu, saya undang tim pujian. Penutup. Yesaya 60 ayat 1-3 bukan hanya seruan kepada Israel, tapi kepada setiap kita orang percaya di akhir zaman ini. Jangan tunggu dunia berubah, bangkit dan jadi teranglah. Sekarang, jadi teranglah di keluargamu, di kantormu, di tempat pelayananmu, di sekolahmu, di kampusmu. Ketika terang Tuhan terpancar lewat hidupmu, percayalah dunia akan mengenal Kristus melalui hidupmu. Doa saya pagi hari ini, saya akan berdoa, kiranya kita bangkit dari tidur rohani kita. Biarlah terang Tuhan terus menyala dan hidup dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala.